Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 75, Perhatikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, sesi Kamis. Anggota dari kelompok 75 adalah saya sendiri, yaitu Trinidikar Sodang dengan NPM 21102, dan rekan saya. Saya Deglobi Ramadhani dengan NPM 21061. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu PHP dan Database. Berikut adalah presentasi dari kami. Baik, kemudian saya akan menjelaskan sedikit materi dari modul 3, yaitu PHP dan Database. Eh, Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi adalah media yang diimplementasikan secara teknologi untuk keperluan pencatatan, penyimpanan, dan penyebaran ekspresi kebahasaan, serta untuk mendukung pembuatan inferensi di mana sebagian bahasa yang diformalkan yang membentuk struktur kohesif untuk melayani beberapa tujuan atau fungsi organisasi. Kemudian PHP, yaitu singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Database atau basis data adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Nah, pada praktikum modul 3 kali ini membahas mengenai PHP dan database yang digunakan untuk membuat website dengan database MySQL. Website memiliki fungsi untuk penggunaannya dapat mengakses website dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan cepat. Dalam modul 3 kali ini, software Visual Basic Code dapat menambah skrip bahasa pemrograman PHP untuk membuat suatu website serta software XAMPP untuk membuat database yang digunakan untuk pembuatan website perusahaan mobil milik PT RightBrain. Lalu pengertian dari PHP, PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Kemudian pengertian dari database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Untuk menggunakan database diperlukan perangkat lunak seperti MySQL. Atau dalam bahasa sederhana, database adalah sekumpulan data yang terstruktur. Database adalah tempat untuk menyimpan dan mengolah data. Kata relasional berarti data yang disimpan di dataset dikelola sebagai tabel. Setiap tabel saling terkait. Jika software tidak mendukung data relasional, maka dipanggil hanyalah DBMS. Kemudian pengertian MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. Kalau DBMS adalah sistem manajemen database secara umum. RDBMS merupakan software pengolahan database berdasarkan model relasional. Tugas SQL adalah untuk memberitahukan server tentang apa yang harus dilakukan terhadap data. Eh, Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, dalam pembuatan website RightTrain ini digunakan Hypertext Preprocessor yang dihubungkan melalui database menggunakan Visual Studio Code. Dalam pembuatan ini, input data dihubungkan database menggunakan XAMPP server localhost. Melalui XAMPP dapat mengolah database yang berbeda di localhost tanpa memerlukan akses internet sehingga jika koneksi internet terganggu, maka masih bisa mengakses web server tersebut secara lancar. Pengaplikasian Visual Studio Code pada website ini juga menggunakan beberapa fitur yang ada pada CSS. Fitur-fitur tersebut antara lain layout flexbox grid yang digunakan untuk membuat tulisan menjadi justify content, align content, kemudian pada fitur spacing digunakan tag margin dan padding. Kemudian untuk sizing digunakan fitur height, width, dan digunakan fitur tipografi dengan menggunakan fitur font family, font size, font style, dan yang terakhir yaitu background yang pada website RightTrend menggunakan background gradient color dengan warna biru muda ke biru tua. Lalu yang ketiga dan terakhir, beberapa fitur yang didapatkan dari pengambilan XAMPP pada website ini adalah database yang terdiri dari data karyawan, data produk, dan data customer. Database pada karyawan dapat diedit mulai dari ID, nama karyawan, umur, nomor telepon, email, username, dan password. Database pada produk dan customer terdapat adanya fitur menambah dan menghapus data. Sekian presentasi dari kelompok 75 mengenai modul 3 yaitu PHP dan database.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat. Untuk yang pertama itu ada di kelas ini terdiri ada background gradientnya ini buat background dan background yang telah saya buat itu saya buat dengan gradient. Terus ada elemen tag H1, ada elemen teks H1 ini gunakan untuk membuat judul atau halaman dari referen dan nama pemilik perusahaannya seperti Deoglofi Ramadhani dan yang digariskan seperti ini. Satunya ya. Terus untuk elemen teks H2 untuk judul-judul subbagian yang lebih kecil dari judul utama, contohnya pada studi kasus yaitu untuk penulisan latar belakang pendiri, terus about right rank seperti ini about us atau about right rank-nya, dan eh, untuk elemen teks H3-nya itu tidak saya pakai, tapi biasanya fungsi dari elemen teks H3-nya itu untuk judul-judul subbagian yang lebih kecil dari H2. Terus ada elemen teks HM digunakan untuk judul subbagian yang lebih kecil dari HN1. Terus ada tag P. Tag P biasanya digunakan untuk membuat paragraf yang tersusun. Ya, seperti ini ya. Itu fungsinya untuk membuat paragraf yang terstruktur dan mudah dibaca oleh penggunanya. Kemudian ada terdapat tag B. Tag B-nya itu memiliki fungsi biasanya untuk teks yang biasanya ditebalkan. Terus untuk biasanya ada tagline, bentar saya carikan untuk tagline-nya itu ini tagline tadi untuk yang memperbesarkan. Untuk tagline ini eh, untuk pembuatan penulisan list seperti list yang berfungsi untuk menampilkan list berupa titik pada sub bagian judul. Gunakan juga ada tag BR ini seperti ini. Tag BR itu fungsinya untuk membuat baris baru pada website agar terlihat lebih rapi. Selain itu ada juga tag header-nya, header, header. Ah, untuk header-nya itu eh, fungsinya untuk memberikan informasi mengenai navigasi bar pada setiap halaman. Terus ada juga body. Body ini itu yang digunakan sebagai tempat codingan semua berada nantinya untuk membuat tampilan dalam website-nya. Terus ada nav class, ada div class, ini div class. Terus biasanya ada nav class. Ini saya nav kelasnya saya ganti menjadi nav data, yaitu fungsinya untuk memberikan pengaturan warna background dan warna teks pada halaman website. Kemudian terdapat yang digunakan untuk menaruh tujuan lanjutan website pada PHP dan terdapat dan yang berfungsi untuk memberikan pemisah antara elemen page yang digunakan dalam website. Terus selanjutnya untuk teks HTML-nya, saya biasanya akan menaruhkan background seperti eh, ini. Itu buat background dari website yang telah kamu buat itu. Terus ada tag tarif. Itu tarif biasanya gunakan untuk menampilkan apa ya link ke selanjutnya gitu.
tujuan ke selanjutnya jika ditekan. Terus ada lagi. Terus ada tag BR tadi sudah, misalkan baris, ada tag B, tag U, terus tag U itu fungsinya untuk membuat tulisan dengan garis bawah atau misalnya ditutup dengan apa garis miring. Terus apalagi? Hanya saya jelaskan tentang codingan yang lain. Oh ini saya jelaskan yang indeksnya. Untuk indeksnya ini ada hostname, terus ada username, password, dpname ini penyewaan mobil, phone, query, itu fungsinya untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Ke, nah, nanti database-nya nyambung ke sini. Nah, ini yang telah saya buat ada TB customer, TB karyawan, TB produk, terus saya jelaskan fungsi-fungsinya. Untuk hostname ini itu fungsinya untuk membuat sebuah alamat pada website. Terus ada terus ada username. Username itu untuk buat nama. Terus ada password sebagai wadah untuk melakukan kode penyimpanan password dari usernya. Terus ada dbName. dbName ini untuk menampilkan database database defaultnya, yaitu penyewaan mobil kalau yang saya buat. Terus ada apa ya, variabel ini, variabel con MySQL ini itu untuk memilih database yang digunakan ke server MySQL-nya. Untuk terus yang ini untuk perintahnya, untuk mengirim perintah ke server MySQL-nya dari MySQL Connect, dan variabelnya yang digunakan untuk mengambil jumlah baris dari hasil ini. Yang cek itu fungsinya untuk mengambil jumlah hasil. Terus saya akan menjelaskan tentang kontak yang telah saya buat ini. Yang pertama itu ada label. Label itu ini. Nah, fungsinya itu untuk memberitahukan kepada pengguna mengenai data yang akan dimasukkan suatu formulirnya. Terus isinya labelnya itu ada full name, terus ada email, terus ada nomor telepon, sama message pesan yang nanti akan dikirimkan. Terus ada elemen text input seperti biasa, itu fungsinya untuk menciptakan bidang formulir yang memungkinkan pengguna
dalam memasukkan entry datanya. Terus ada elemen tag-nya yang button, dari button. Nah, fungsinya itu untuk menciptakan sebuah tombol agar bisa ditekan atau klik. Terus ada elemen untuk submit. Submitnya ini nanti mengarah ke home-nya langsung. Disambungkan oleh harusnya. Terus saya mau jelaskan login. Nah, di login ini pertama itu ada saya kasih session startnya ke indeksnya biar apa ya untuk menyambungkan antara file PHP di indeks terus disambungkan ke if apa ya jelasinnya itu untuk menyisipkan lah intinya itu untuk menyisipkan file PHP-nya ke indeks terus dilanjutkan percabangan dari if isetnya ini. Fungsinya itu untuk memvalidasi apakah terdapat sebuah objek form atau tidak yang buat if set check set check. Terus pada profile ini nggak saya perlu jelasin ya soalnya intinya sama aja kayak kontak tadi nama-namanya juga sama fungsinya juga sama fungsinya ke login tadi. Ya berarti lanjut ke dashboardnya. Untuk dashboardnya ini terdapat session start itu digunakan untuk memulai sesi baru dalam menyimpan informasi. Kemudian terdapat include index PHP-nya digunakan untuk menyisipkan file ke indeks set fungsi untuk ini yang cek episode cek ini untuk membuktikan bahwa valid apa enggak. Udah sih. Itu tadi mohon maaf salah waktu login tadi belum jelasin yang ini post fungsi dari username atau password itu dibuat percabangan seperti ini set post ini fungsinya untuk memanggil data yang telah diinputkan terdapat variabel MySQL query-nya untuk menjalankan perintah instruksinya ke dalam database yang digunakan untuk jumlah baris dalam tabelnya oleh perintah query-nya sehingga ditampilkan dalam bentuk angka numerik. Terus selanjutnya ada update profile. Profile ini isinya tentang the season start masih sama untuk memulai sesi baru dalam menyimpan informasi
Terus ada include index PHP-nya untuk menyisipkan file PHP. Terus terdapat percabangan berupa if, set, check. Fungsinya masih sama untuk memvalidasi objek formnya ada atau tidak. Terus variabel karyawan sebagai penyambung penyambung di MySQL-nya di bagian TB karyawan. Terus ada variabel get berupa ada array untuk query string dari ID karyawan. Kemudian pada bagian akhirnya ini ada ID karyawannya, yaitu ada ID, nama, terus umur, telepon, email, username, pas sama update. Setelah itu tutup percabangan else yang menampilkan adanya kata gagal jika dapat keliruan dalam proses update-nya. Terus selanjutnya ada data produk. Nah, data produk ini dimulai dengan sesi start masih sama, yaitu untuk memulai sesi barunya. Terus menyisipkan file include index. Terus ada if set check-nya untuk validasinya. Terus ada variabel berupa no sama dengan satu yang memiliki bentar, nomor no sama dengan satu ini yang memiliki fungsi untuk penomoran angka. Jadi nantinya angka itu akan otomatis tertulis mulai dari angka satu. Terus fungsinya row tadi itu untuk menggabungkan data dalam beberapa baris dan PHP terakhir, yaitu percabangan else yang akan muncul di kalimatnya berupa tidak ada produknya. Terus ada menjelaskan tentang tambah produk. Tambah produk ini masih sama, season start. Season startnya sama, index, terus ada FC setnya. Terus ada variabel berupa nomor satu, tadi sudah dijelasin, atau post. Terus ini yang juga sama, ada submit, ada ID, nomor, nama, kayak tadi, nomor, nama, harga, terus deskripsi, stok, stok produknya, berapa yang mau diinginkan, udah sih intinya sama aja. Terus ada file hapus, ini fungsinya untuk menghapus kalau ingin apa merubah gimana, bisa dihapus. Itu ada PHP season start include set. Terus ini yang bagian delete MySQLi, fungsinya itu untuk eh, mengirim perintah ke SQL-nya bahwa data produknya itu mau dihapus. Intinya gitu. Terus data customer-nya masih sama. Terus background sama. Ini, ini di kelasnya pemberitahuan pesanan, nama customer, telepon, nama produk,
jumlah, harga, total, terus action, terus di else ini kalimatnya, nah, di else ini kalau dapat row yang digunakan untuk menghubungkan data dalam beberapa baris dan garis. Jika ada percabangan else tadi untuk memunculkan kalimat berupa tidak ada customer. Kalau salah, terus jelasin tambah customer ini masih sama. Ini nyambungkan ke login sama. Terus di visetnya ini ada terdiri dari submit, nomor pesanan, nama customer, terus ada telepon, produk, jumlah, harga, total, terus nama semua ini. Bisa kalau nanti gagal gunakan if else, terus tadi tambah customer, saya hapus customer juga masih sama codingannya. Terus terakhir ini tadi apa, produk sudah, profile, terus customer ini tadi kan masih sama ya. Oh ya, terakhir itu logout. Nah, ini itu ada variable session-nya, yaitu terdiri dari variable session start yang fungsinya untuk memulai sesi baru dalam penyimpanan informasi, dan variable session destroy yang digunakan untuk menghapus data pada sesi tertentu. Sekian penjelasan codingan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.